Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rosyadi, T 2017-1399. Di sini akan menjelaskan terkait visi misi dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah visi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional itu dimunculkan sebagai perekat ketika pengembangan pendidikan nasional dikembangkan. Di samping itu, visi penting untuk membuat komitmen bangsa Indonesia dalam membangun pendidikan. Adapun visi pendidikan nasional adalah sebagai berikut. Terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa dan memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia berkualitas sehingga mampu dan mau menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari visi tersebut itu diharapkan bermanfaat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga yang pertama dapat membangun komitmen dan menggerakkan segenap komponen bangsa untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu peranata sosial yang kuat dan berwibawa, serta memberdayakan warga negara Indonesia. Yang kedua, dapat menciptakan masukan pendidikan bagi kehidupan bangsa dan dapat menjadi sarana untuk menjembatani keadaan sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya, dapat mendorong bangsa untuk melakukan pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan yang demokratis dan mengutamakan mutu dalam lingkup nasional dan internasional. Visi pendidikan nasional di Indonesia itu dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwasanya pendidikan merupakan prinsip pemberdayaan serta didik sebagai subjek pendidikan serta seluruh peranata yang dapat dijadikan sarana pencerahan sekaligus pemberdayaan bagi kelangsungan hidup individu dan dapat untuk menjawab tantangan pembangunan. Maksudnya adalah misi pendidikan nasional. Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi pendidikan dalam dimensi lebih operasional dan fungsional. Atas dasar visi di atas, maka misi pendidikan nasional adalah yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk menuju pembentukan kepribadian yang bermoral agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai lembaga pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan dikembangkan berdasarkan standar nasional dan global. Kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu dirumuskan dengan dasar visi dan misi yang telah saya sebutkan. Yaitu pendidikan nasional itu bertujuan untuk mengembangkan manusia di Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, memiliki jiwa yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan rasa kebangsaan agar mampu mewujudkan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hidayatullah. Di sini saya akan meneruskan materi yang sudah dijelaskan barusan oleh Mas Iqbal. Ya, yang saya jelaskan yaitu pendidikan dan peranata sosial. Kata peranata dapat diartikan sebagai seperangkat aturan
kisar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. Pranata sebagai suatu sistem tingkah laku sosial bersifat resmi serta adat istiadat dan norma-norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapan di berbagai kompleks manusia dan masyarakat. Pranata dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pola sosial yang tersusun rapi dan relatif, bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pranata sosial merupakan struktur sosial beserta perlengkapannya yang dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhannya. Pada setiap masyarakat, setidaknya terdapat 5 lembaga atau pranata sosial, yakni keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintah. Setiap pranata sosial memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Adapun ciri-ciri pranata sosial, yang pertama yaitu memiliki lembaga atau simbol, dan yang kedua memiliki tata tertib dan tradisi, dan yang ketiga memiliki satu atau beberapa tujuan, dan yang keempat memiliki nilai, dan selanjutnya yang kelima memiliki usia lebih lama atau tingkat kekebalan tertentu, dan yang keenam memiliki alat kelengkapan, dan selanjutnya suatu pranata sosial lembaga sosial juga memiliki sejumlah fungsi, antara lain 1. Pemberian bagi pranata pendidikan, dan yang kedua bertindak sebagai pranata transfer warisan kebudayaan, dan yang ketiga memperkenalkan kepada individu tentang berbagai peran dalam masyarakat, dan yang keempat mempersiapkan individu dengan sebagai pranata sosial dan dikehendaki. 5. Meningkatkan kemajuan melalui mengikut sertakan dalam riset ilmiah, dan yang selanjutnya memperkuatkan penyesuaian dari dan mengembangkan hubungan sosial. Ya, cukup dari saya, akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.